sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan September. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Leo, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin itu nonton sunshine. Nggak hanya sunshine kalian, tapi juga moonshine dan juga rising atau ascendant sign kalian ya. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton channel gue saranin untuk nonton playlist 12 rumah astrologi ya, karena itu bisa sangat membantu kalian ikut paham bagaimana gue baca tarot yang agak berbeda dari lainnya. Dan biasanya ada komen selalu untuk yang belum terbiasa kalau rumit ya, jadi ya sekedar saran aja. Anyway, langsung aja gue mulai dengan Lenormand ya, untuk melihat apa yang terjadi pada Leo di bulan September. 3 kartu aja, dan semua kartu ini udah gue reshuffle, jadi gue berharap nggak terlalu lama ngocoknya. Clover, all fire signs, jadi semua elemen api ya, elemen api, entah itu Aries, Sagittarius, Leo, semuanya dapat clover. Shit. Polar bear, under the deck, cross. Jantung bacaan kalian, bagaimana kalian ngambil keputusan. Kalian ya di bulan September ini akan ngambil keputusan atau kalian akan bersikap ya. Dan kalian berharap keberuntungan berpihak pada anda, pada kalian, dan ini juga berkaitan dengan seorang ibu, entah ibu kalian, entah istri kalian, ibu anak-anak ya, juga mertua mungkin ya. Yang jelas ini punya kuasa dia ya, baik itu finansial dan alam bawah sadar kalian, cross. Siapa lagi yang harus nanggung ini? Atau seseorang harus ada yang nanggung, yaitu kalian merasa itu tanggung jawab kalian yang kalian harus pikul. Dari Lenormand segitu aja. Ke depannya it's all about making decision, ambil keputusan. Langsung aja ke Rider Tarot ya, balik ke klasik. Di sini dengan kartu ini gue buka 12 kartu yang mungkin gak gue baca semuanya, tapi yang jelas hanya kartu-kartu yang bersinggungan dengan energi planet yang ada di bulan September ini, dampaknya buat kalian ya. Itu aja yang gue buka. Dan seperti biasa gue baca Leo, artinya rumah pertama itu rumahnya Leo, rumah kedua adalah Virgo, rumahnya buat Leo tetap, dan rumah ketiga itu rumahnya Libra ya. Kita semua, setiap orang punya ke-12 energi itu ya. Jadi semuanya ini tetap, walaupun zodiak-zodiaknya berbeda nih gue sebutin, itu semua tetap lagi ngomongin, bicara tentang energinya Leo. Oke? Gue mulai aja. Apa yang Leo perlu ketahui di bulan September dengan segala pergeseran energi planet yang ada di bulan September ini? Dampaknya dalam segala aspek kehidupan Leo itu apa? Rumah pertama, rumahnya Leo, kalian dapat Judgment. Rumah kedua, rumahnya Virgo, buat Leo, kalian dapat The Hangman. Rumah ketiga, rumahnya Libra, kalian dapat The Hierophant. Rumah keempat, rumahnya Scorpio, untuk Leo, kalian dapat The Magician. Rumah kelima, rumahnya Sagittarius, untuk Leo, kalian dapat Justice.
Rumahnya Capricorn di rumah ke-6 untuk Leo, kalian dapat Temperance. Rumah ke-7 rumahnya Aquarius untuk Leo, kalian dapat the Emperor. Rumah ke-8 rumahnya Pisces untuk Leo, kalian dapat Death. Rumah ke-9 rumahnya Aries untuk Leo, kalian dapat the Fool. Rumah ke-10 rumahnya Taurus untuk Leo, kalian dapat the Empress. Rumah ke-11 rumahnya Gemini untuk Leo, kalian dapat the Lovers. Rumah ke-12 rumahnya Cancer untuk Leo, kalian dapat Strength. Under the deck, alam bawah sadar kalian, the Star. Sedikit kelas balik dari Agustus, bulan Agustus ya, tanggal 20 Agustus Mars meninggalkan Taurus masuk ke Gemini ya. Sedangkan untuk tanggal 24 Uranus retrograde di Taurus. Tanggal 27 New Moon di Virgo. Tanggal 4 September Venus masuk ke Virgo, karena kita seasonnya Virgo ya. Jadi mayoritas planet itu akan ke Virgo. Anyway, tanggal 4 Venus di Virgo. Bersama dengan itu juga kita masuk ke bayang-bayang retrograde untuk Mars yang di Gemini itu retrograde. Retrograde itu maksudnya dia nggak mundur, dia cuma diam di tempat, tapi planet buminya yang bergerak terus ya kan, muter terus, jadi kelihatannya mundur. Dan biasanya retrograde itu energinya adalah merevisi semua pengalaman kita di masa lalu dengan segala pemahamannya ya, untuk supaya kita yakin dalam mengambil keputusan di masa depan gitu. Jadi Mars retrograde itu tanggal itu akhir Oktober, tapi di awal September kita sudah mulai masuk ke bayang-bayang retrograde ya. Dan Mars retrograde itu sampai post retrograde, setelah bayang-bayang setelah retrograde-nya itu baru kelar Januari tahun 2023, jadi cukup lama. Dan terus kita lihat sekarang ada dampaknya dan artinya apa buat Leo. Oke. Rumahnya Virgo, Venus di Virgo. Venus itu tentang relationship, tentang money, finansial ya. Juga tentang value system, bagaimana sistem penilaian kita, bagaimana kita menilai ya. Juga tentang harmoni. Jadi rumah Virgo buat Leo itu di rumah kedua, karena habis Leo Virgo di rumah kedua. Rumah kedua itu tentang materi, tentang value, karena pada dasarnya memang itu rumah kedua itu originalnya rumahnya Venus. Rumah kedua itu ya itu tentang segala hal yang sifatnya berharga atau bernilai buat kalian itu apa sih, dan bagaimana kalian, berdasarkan apa penilaian kalian, bagaimana kalian menilai segala sesuatunya ya. Yang berharga atau bernilai buat kalian itu setiap orang berbeda ya, beda-beda, entah itu penghasilan, entah itu materi, harta benda, entah itu pekerjaan, entah itu anak, entah itu keluarga, entah itu rumah ya. Anyway, di rumah kedua, di rumahnya Virgo, kalian dapat The Hangman, energi Pisces. The Hangman ini pengorbanan atau penguluran waktu. Kalian mencoba untuk membeli waktu untuk tidak mengakhiri apa yang seharusnya udah kalian akhiri, apapun itu, termasuk penilaian, termasuk apapun itu yang berharga. Ada pengorbanan di sini dari kalian, karena kalian mengulur-ulur waktu, dan situ ada pengorbanan yang seharusnya udah dikelarin tapi belum kelar gitu. Pengorbanan itu juga pengkhianatan pada diri sendiri. Anyway, karena ini energi Pisces ya,
itu bisa juga disebut pelarian. Artinya untuk mengenai, mungkin kalian sudah banyak berkorban untuk apapun yang kalian anggap itu bernilai atau berharga buat kalian. Dan di rumahnya terlebih juga finansial atau materi. Anyway, di rumahnya, karena ini energi Pisces, di rumahnya Pisces itu di rumah ke-8 buat kalian, tentang berbagi. Rumah ke-8 itu tentang berbagi hal-hal yang sifatnya milik bersama atau dalam kebersamaan itu sendiri, entah itu intimacy, entah itu seks, entah itu finansial, entah itu properti, entah itu ideologi intelektual, entah itu utang, entah itu kontrol, entah itu power, anak bisa jadi. Di rumah 8, di rumahnya Pisces, kalian dapat death. Rumah 8, rumah death itu hal-hal yang sudah tidak lagi selaras dengan kalian, yang udah gak ada gunanya lagi, yang memang kalian harus tinggalkan. Ini energinya Pluto. Pluto itu lagi di Capricorn. Dan di rumahnya Capricorn buat Leo, Pluto itu planet transformasi ya, perubahan. Pluto itu dia tugasnya menarik semua hal-hal yang jadi trauma kalian ya. Membangkitkan segala sesuatu dari yang kalian udah coba kuburkan, itu ditarik semua keluar untuk supaya kalian mau berubah dari akar-akarnya. Nah, di rumahnya Capricorn itu di rumah ke-6 buat Leo. Rumah ke-6 itu tentang keseharian, tentang kebiasaan kalian, tentang bagaimana kalian melayani orang lain, tentang bagaimana kalian berorganisasi atau menggunakan waktu kalian, tentang kesehatan kalian sendiri. Dan di rumah ke-6 itu, di rumahnya Capricorn, di mana ada Pluto, kalian dapat temperance, proses healing. Kalian diminta bersabar dalam proses kalian sendiri, menyadari apa yang kalian harus tinggalkan. Ini energi Sagittarius. Kalian diminta bersabar dengan proses penyadaran diri kalian sendiri ya, untuk mengetahui apa yang kalian harus tinggalkan, cara berpikir seperti apa, kontrol yang seperti apa, batasan-batasan itu di mana yang kalian harus lebih pahami. Karena ini energi Sagittarius ya. Di rumahnya Sagittarius itu buat Leo di rumah ke-5. Dan di rumah ke-5 itu tentang anak-anak, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang romance, love affairs, tentang bagaimana kalian having fun, tentang kreativitas kalian. Nah, di rumahnya Sagittarius, di rumah ke-5 ya, setiap ini general reading ya. Jadi untuk beberapa dari kalian ini juga tentang anak-anak, tentang untuk beberapa dari kalian ini tentang jiwa kekanak-kanakan kalian ya. Istilahnya nggak cukup dewasa gitu. Itu di situ kalian diminta untuk healing ya. Dan di rumah ke-5, di rumah Sagittarius itu sendiri, kalian dapat justice, untuk keseimbangan dan keadilan. Dan ini energi Libra. Ini energi Libra. Merkuri di Libra. Ya. Di rumahnya Libra, buat Leo itu di rumah ke-3, persepsi, mindset, komunikasi, ya. Bahkan pengetahuan, wawasan, pengalaman kalian sampai saat ini dari kalian kecil
tentang local travel, tentang higher education. Nah, itu rumah ketiga, rumahnya Libra, yang mana kalian dapat The Hierophant, tentang nilai-nilai tradisi, tentang komitmen, tentang pernikahan, tentang kepatuhan, tentang institusi, tentang lembaga. Ini energi Taurus. Jadi pemahaman-pemahaman kalian tentang nilai-nilai tradisi mungkin. Pemahaman kalian tentang komitmen itu sendiri. Dan di rumahnya Taurus, karena ini energi Taurus ya. Di rumahnya Taurus, itu di rumah ke-10 buat Leo. Dan rumah ke-10 itu tentang karir, reputasi, dan long term goal. Yang mana di rumah ke-10 itu, di rumah Taurus, ada Uranus yang juga retrograde tanggal 24 Agustus kemarin ya. Dan itu sampai 5 tahun, sampai 5 bulan ke depan. Uranus retrograde di sini artinya kita dapat kesempatan ya untuk menghadapi segala ketakutan kita, untuk mendobrak batas-batas itu, melampaui batas-batas itu. Anyway, di rumah ke-10 itu, di rumah Taurus ya, kalian dapat The Empress. Ini energi Venus. Balik-balik, gue lagi ngebahas Venus di Virgo. Penilaian-penilaian kalian, bagaimana kalian menilai, itu yang harus diperbarui. Dan termasuk akan apa itu yang berharga. Itu untuk long term goal kalian dan reputasi kalian sendiri. The Empress, energi Venus di Virgo. Pengorbanan kalian itu atas dasar apa? Tolak ukurnya apa? Dan Mars di Gemini yang masuk bayang-bayang retrograde ya. Gemini buat Leo itu ada di rumah ke-11. Rumah ke-11 itu tentang society, tentang network, tentang pertemanan, tentang rasa keadilan, rasa kemanusiaan, harapan-harapan kalian terhadap lingkungan sekitar kalian, juga aspirasi-aspirasi kalian sendiri terhadap lingkungan sekitar ya. Kalian di rumah ke-11 itu kalian dapat The Lovers. Kalian punya pilihan. Ini energi Gemini. Di rumahnya Gemini, kalian punya pilihan. Dan seperti kalian ketahui, lambangnya Gemini itu kan Queens ya, kembar. Bagaimana kita melakukan diri, nge-treat, bagaimana kita memperlakukan diri kita dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Apa yang kita lakukan pada orang lain, kita lakukan pada diri kita, dan apa yang kita lakukan pada diri kita, kita lakukan pada orang lain ya. Kalau memang kalian benar-benar bisa berempati, pertama, bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri dulu. Sehingga gak ngerembet gitu. Bagaimana kalian bersikap dengan sesama, dengan orang lain ya. Itu akan kembali ke kita. Ikatan-ikatan yang seperti apa yang kita ciptakan dengan orang lain? Pemberdayaankah atau ketergantungan? Ingat ya, Mars retrograde sampai Januari.
gue punya feeling untuk ngomong ini, dan gue akan ngomong. Kolam itu jernih atau kotor berdasarkan lingkungannya. Dia hanya cermin dari lingkungan itu sendiri, dan kita adalah bagian dari lingkungan itu. Bagaimana kita memperlakukan diri kita, itu akan tercermin dari kolam itu. Okay. Tanggal 9 September, Merkuri di Libra retrograde. Merkuri itu tentang mindset, persepsi, komunikasi. Merkuri retrograde itu 3 minggu durasinya, tapi ditambah bayangannya sesudah dan sebelum, jadi 5 minggu. Dan tendensi dari Merkuri retrograde itu adalah kesalahpahaman. Kita banyak salah paham, secara emosional dibikin bingung, ya. Nah, ini masalah keadilan itu sendiri karena di Libra, ya. Masalah keseimbangan itu sendiri. Bagaimana kita adil? Bagaimana kita berkompromi? Bagaimana kita menciptakan keharmonisan? Dan lagi-lagi retrograde itu kan flashback, ya, merevisi. Semua akan kembali lagi keluar. Hanya untuk mempertegas. Sebelum kita mengambil keputusan, dengan sudut pandangnya seperti apa, dengan persepsinya seperti apa, kita mengambil keputusan untuk masa depan. Right? Merkuri di Libra. Komitmen kalian apa? Terhadap pemahaman kalian itu sendiri, pemahaman kalian tuh akan nilai-nilai, tradisi, atau komitmen itu sendiri apa? Berdasarkan sekarang, masa lalu, atau ke depan. Tanggal 10 full moon di Pisces. Full moon di Pisces, purnama di Pisces konotasinya adalah ending dan release, ya, melepaskan. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu kita rubah ke dalam bentuk tindakan-tindakan yang sifatnya lebih positif. Itu energi purnama di Pisces. Di rumah Pisces buat Leo itu di rumah ke-8, bagaimana kalian berbagi. Lagi-lagi dalam kebersamaan itu ada batas-batas yang tidak terlihat. Bagaimana kita menghargai itu. Dan di rumah ke-8, di rumah Pisces ada death, release. Hal-hal yang sudah tidak selaras lagi dengan kita. Energi kita harus lepaskan. Apapun kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ya, untuk transformasi. Kebiasaan-kebiasaan dalam keseharian kita, dan itu juga untuk kesehatan kita sendiri. Nah, dan bagaimana kita melayani orang lain. Untuk tanggal 20 tanggal 22 matahari meninggalkan Virgo, masuk ke Libra, ya kan? Meninggalkan Virgo, pengorbanan nilai untuk berdasarkan nilai-nilai yang seperti apa, berdasarkan nilai-nilai yang bagaimana, ya. Kalian mempunyai pemahaman baru tentang nilai, komitmen matahari di Libra tentang keseimbangan itu sendiri. Tanggal 23 Merkuri yang retrograde di Libra, karena retrograde dia mundur balik ke Virgo. Apapun yang kalian komit itu, sadarin selalu dengan pengorbanan yang kalian sudah lakukan. Retrograde, ya. Dan energi Merkuri di Virgo itu Merkuri balik ke rumahnya, nyaman, energinya double.
kita semakin hiper secara mind ya, secara pikiran kita jadi hiperaktif ya, cemas lebih berlebihan ya. Gue cuma ngingetin energi purnama di Pisces ya, yang mana kalian harus tinggalkan, release pengorbanan itu. Untuk apa? Untuk nilai-nilai yang kalian pegang. Nilai-nilai kalian yang pegang itu berdasarkan apa? Tolak ukurnya apa? Kalau kalian menghancurkan diri kalian sendiri. Tanggal 25 New Moon di Libra. New komitmen. Emotional reset. Karena Libra, kenapa timbangan? Karena dia equinox. Hari dan malam seimbang secara global ya. Jadi kita lebih punya keseimbangan dari stabilitas emosional kita. Itu juga berdasarkan dari persepsi kita. Ya, mindset kita dan komunikasi kita. Pengalaman intelektual kita, pengetahuan kita ya. Untuk lebih seimbang dan harmonis dari dalam diri kita sendiri. Oke. Jadi kita komitmen kita itu terhadap apa? Pada takut, pada cinta. Kita melakukan komitmen karena kita pegang teguh sesuatu itu kalau karena takut itu lain lagi. Beda lagi sama cinta. Takut tuh biasanya jaim. Anyway, tanggal 29 Venus masuk ke Libra. New commitment. New perception about the value. Persepsi, mindset yang baru tentang komitmen dan nilai-nilai. Alright, dalam bawah sadar kalian, the star. Healing, clearing your energy. Bersihkan energi kalian dari apapun yang bukan kalian. Oke, ini energi Aquarius, dan di Aquarius ada Saturn, karma duniawi. Segala hal yang mengikat dan membatasi, bersihkan. Karena kita pada dasarnya tidak terikat pada apapun, bebas. Dan di rumahnya Aquarius buat Leo itu ada di rumah ke-7, relationship, partnership. Entah itu internal juga eksternal. Mau apapun itu labelnya, ya, kita juga cuma satu. Ya. Jadi energi kita tuh perlu netral, bukannya netral, maksudnya perlu di clearing gitu dari yang bukan kita gitu. Dan kalian dapat di rumahnya Aquarius dapat The Emperor. Kalian sadari penuh kalau kalian punya kendali penuh atas hidup dan nasib kalian sendiri. Ini energi entrepreneur, ini energinya warrior, kesatria, leader ya. Ini energi Aries, dan lagi-lagi di Aries ada Jupiter. Jupiter itu planet keberuntungan, berkah spiritual di saat kita bisa melampaui batas-batas karma duniawi. Ya. Karma duniawi. Saturn. Energi Saturn. Ini kan di rumahnya Aquarius ya. Ada Saturn di Aquarius, dan itu karma duniawi. Supaya kita disiplin dan tanggung jawab di dunia, ya kan? Karena kita bersosialisasi, kita punya batasan-batasan itu kan. Nah, batasan-batasan itu berdasarkan apa? Mindsetnya siapa? Karena yang kadang mengharuskan itu adalah kita patuh pada sesuatu yang bukan kita. Kalau kalian sadari itu, bagaimana kita melampaui batasan-batasan itu, karma duniawi kita sendiri, sehingga kita mendapatkan berkah spiritual. Ya, energi Jupiter retrograde 4 bulan sampai 4 bulan ke depan ya, di Aries. Di rumahnya Aries buat Leo itu ada The Fool, bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian ya. Rumah ke-9 buat Leo, yaitu di rumah ke-9, di mana
Ini rumahnya aslinya, originalnya Jupiter itu di rumah 9, dan rumah 9 itu tentang bagaimana kalian melampaui batas-batas itu. Tentang segala perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum, ya. Tentang foreign, segala sesuatu yang asing, baru atau di luar kebiasaan kalian. Tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, emosional ataupun geografi. Tentang higher learning, the full, kalian akan menempuh apapun itu resikonya. Kalian yakin kalau semuanya baik-baik saja, the full, clear your energy. Oke, kartu terakhir dari The Goddess Guidance, Oracle card, saran dan petunjuk untuk Leo di bulan September. Satu kartu aja, please. Damara, Guiding Children. You are good at helping, counseling, and healing children. Use your skills to help children now. Jadi kalian memang jadi pengarah ya, pemberi arah anak-anak. Kalian memang bagus dalam membantu, bahkan mencerahkan, memberi konseling ya. Bahkan menyembuhkan anak-anak. Jadi gunakan keterampilan kalian untuk membantu anak-anak. Oke, itu pesannya ya buat kalian. Dan kalau mau di zoom ini ke screenshot aja supaya kalian bisa translate sendiri ya. Semoga resonate dan berguna. Kalau memang iya, jangan lupa untuk like, comment, dan share.